Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisa kami yang bertema penjualan toko kue Star Cake and Cookies. Saya Reni Melisa dengan NIM 12 18 14 19. Di sini saya sebagai moderator. Adapun nama-nama anggota kelompok saya yaitu Aan Nurlela, Epi Afrilia, Mira Suryawati, dan Sartika. Untuk materi yang pertama adalah latar belakang, permasalahan, dan deskripsi produk akan dijelaskan oleh Sartika. Yang pertama adalah latar belakang. Pada era modern sekarang ini, terutama di era globalisasi saat ini, pengaruh teknologi sangatlah memberi pengaruh yang cukup besar dalam bidang usaha. Hal ini juga terdapat dalam bidang penjualan barang maupun jasa. Hal ini dikarenakan oleh sistem penjualan barang dan jasa akan terus berkembang. Agar dapat bersaing dengan para pembisnis lain di bidang yang sama, sehingga hal ini pun harus mewajibkan para pengusaha harus bisa memasarkan produknya agar pemasaran yang dilakukan terhadap produknya dapat tersampaikan dengan baik ke setiap kalangan masyarakat. Yang kedua, ada permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu pengolahan data yang dilakukan masih secara manual sehingga keamanannya masih kurang efektif dan efisien. Yang kedua, proses transaksi dan proses produksi yang masih sangat lambat. Dan yang ketiga, pembuatan laporan yang masih manual sehingga memperlambat hasil laporan tersebut. Ketiga, ada deskripsi produk atau servis. Pertama, membuat laporan. Kedua, melakukan pesanan. Ketiga, jumlah orderan. Keempat, jumlah pesanan. Kelima, info produk berupa nota atau struk. Keenam, konfirmasi pembayaran. Ketujuh, melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, menerima kue dan lembar order. Materi selanjutnya yaitu keuntungan, perencanaan, dan analisa sistem akan dijelaskan oleh Aan Nurlela. Empat, keuntungan yang diharapkan dari sisi admin, dari sisi penjualan, dari sisi pembeli. Dari sisi admin, 1. Mempermudah penginputan barang. 2. Mempermudah pembayaran. 3. Mempermudah melihat penjualan. Dari sisi penjualan, 1. Mempermudah proses penjualan secara online. 2. Mempermudah melihat pesanan. 3. Mempermudah pengecekan stok kue. Sisi pembeli, 1. Mempermudah pembeli secara online. 2. Mempermudah pembayaran secara online. 3. Mempermudah melihat aneka ragam kue yang dijual. Perencanaan aktivitas secara global. Di sini ada tabel, yaitu nomor, deskripsi aktivitas, jumlah hari, estimasi biaya. Nomor 1, deskripsi aktivitas, analisa dan desain sistem, jumlah hari, 10 hari, estimasi biaya, 5 juta. Nomor 2, deskripsi aktivitas, desain aplikasi, jumlah hari, 7 hari, estimasi biaya, 3 juta. Nomor 3, deskripsi aktivitas, pemrogram, jumlah hari, 25 hari, estimasi biaya, 25 juta. Nomor 4, deskripsi aktivitas, testing, jumlah hari, 5 hari, estimasi biaya, 3 juta. Nomor 5, deskripsi aktivitas, instalasi,
jumlah hari 3 hari, estimasi biaya 3 juta. Nomor 6, deskripsi aktivitas, dokumentasi, jumlah hari 75 hari, estimasi biaya 8 juta. Nomor 7, deskripsi aktivitas, administrasi, jumlah hari 80 hari, estimasi biaya 7 juta. Nomor 8, deskripsi aktivitas pemeliharaan, jumlah hari 20 hari, estimasi biaya 2 juta. Nomor 9, deskripsi aktivitas tambahan kerja plus meeting plus lain-lain. Jumlah hari 15 hari, estimasi biaya 24 juta. Jadi total semuanya 240 hari, 80 juta. Analisa sistem. Di sini ada dua analisa sistem, yaitu analisa sistem berjalan dan analisa kebutuhan sistem. Analisa sistem berjalan: 1. Proses pemesanan, 2. Proses produksi, 3. Proses pembayaran, 4. Proses pembuatan laporan. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem digunakan untuk menentukan seluruh kebutuhan secara lengkap. Maka, untuk mempermudah analisa dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Materi selanjutnya adalah tampilan web. Tampilan web ada dua, yaitu sebagai admin dan pelanggan. Untuk tampilan web admin akan dijelaskan oleh Epi Afrilia, dan untuk tampilan web pelanggan akan dijelaskan oleh Mira Suryawati. Saya Epi Aprilia akan menjelaskan tentang tampilan web toko Star Cake and Cookies. Di sini ada tampilan login administrator. Yang pertama, masukkan username. Masukkan password. Itu login. Nah, setelah login akan tampil tampilan dashboard. Di dashboard ada transaksi, produk, data rekening, user atau administrator, konfigurasi website. Di produk ada data produk, tambah produk, dan kategori produk. Di data produk terdapat tabel produk yang berisi field nomor, gambar, nama produk, kategori produk, harga, stok, status, dan action. Action di sini bisa diedit atau dihapus. Kita coba edit. Nah, kita edit stok produknya jadi 7. Setelah itu ketik simpan data dan stoknya akan berubah jadi 7. Nah, untuk tag hapus, kita coba menghapus bolu ketan. Ya, dan bolu ketan sudah terhapus. Setelah itu ditambah produk. Kita bisa menambahkan produk dengan mengisi nama, kategori, harga, status produk, stok, ukuran, memasukkan gambar, dan memberikan keterangan. Jika sudah terisi semua, ketikkan simpan data.
Nah, di kategori produk terdapat tabel kategori dengan field nomor, nama kategori, ukuran, slug, dan action. Actionnya juga terdapat edit dan hapus. Nah, di sini kita dapat menambahkan kategori. Kita coba menambahkan kategorinya kue modern. Keterangannya kue yang terkenal dari berbagai negara. Urutan tampilannya simpan yang terdapat kue modern, kategorinya akan tertambahkan. Setelah itu di user ada data user atau administrator dan tambah user atau admin. Di data user terdapat tabel user dengan field nomor, nama, email, dan username. Nah, di sini kita dapat menambahkan user tapi tidak dapat menghapus user. Ditambah user, kita bisa menambahkan nama lengkap, email, username, password, dan level hak akses. Kita coba. Gmail.com. Username-nya dan password-nya aksesnya admin. Nah, akan tertambah Randy di data admin. Untuk konfigurasi website terdapat konfigurasi umum dan ganti logo. Di konfigurasi umum terdapat basic information yang terdiri dari nama website, tagline, website address, official email address, phone number, social network yang terdapat Facebook dan Instagram. Setelah itu self configuration. Diganti logo, kita bisa mengubah logo ini dengan cara mengetikkan choose file dan pilih foto yang akan dijadikan logo. Setelah itu simpan logo baru. Nah, di transaksi terdapat tabel transaksi yang terdiri dari field nomor, pelanggan, kode, tanggal, jumlah total, jumlah item, status bayar, dan action. Actionnya itu ada detail dan cetak. Kita coba ketikkan detail. Nah, di detail akan tampilan seperti ini. Akan terdapat nama produk, jumlah, harga, dan subtotal. Riwayat belanja ini juga dapat dicetak dengan mengklik cetak. Akan tampil seperti ini. Kita ketikkan print
dan akan tersimpan di download. Setelah itu kembali. Nah, data rekening. Di data rekening terdapat tabel data rekening dengan field nomor, nama bank, nomor rekening, nama pemilik, dan action. Actionnya ini bisa edit dan hapus. Nah, di sini juga dapat menambahkan rekening. Seperti ini. Kalau ingin menambahkan rekening, ketikkan nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening atau atas nama. Setelah terisi semua, klik simpan data. Di header ini terdapat ada tanggal untuk hari ini. Ini ada profile admin, tag logout, dan tag homepage. Di profile admin, kita bisa mengubah profilnya dengan mengetikkan edit. Kita coba mengubah nama admin, nama lengkap. Kita ubah jadi yang tadinya Evi AP jadi Evi Aprilia. Setelah itu ketikkan simpan, maka profilnya akan berubah. Setelah itu logout. Setelah logout akan keluar dari tampilan dashboard dan kembali lagi ke login. Saya Mira Suryawati. Di sini saya akan menjelaskan tampilan web untuk pelanggan. Di dalam tampilan web untuk pelanggan, terdapat beranda, produk dan belanja, user untuk pelanggan, dan keranjang belanja. Di bawahnya terdapat produk-produk. Selanjutnya, untuk produk dan belanja terdapat kategori kue bolu, kue kering, dan kue tradisional. Pada bagian user pelanggan, jika kita belum mempunyai akun, kita registrasi terlebih dahulu. Jika kita sudah mempunyai akun, kita klik login di sini. Di sini kita sudah mempunyai akun. Masukkan username dan password. Nah, ini adalah tampilan pada user pelanggan. Di menu tampilannya terdapat dashboard, keranjang belanja, riwayat belanja, profil saya. Sekarang di sini kita contoh akan memasukkan produk ke dalam keranjang belanja. Misalkan kita masukkan kue cucur, dan kue nastar. Di keranjang belanja sudah masuk kue cucur dan kue nastar. Kita ke view cart untuk melihat tampilannya. Nah, jika kita ingin mengubahnya, misalkan jumlahnya kita ubah, langsung klik update. Dan subtotal pun langsung terupdate. Jika kita ingin menghapusnya, kita klik delete.
data keranjang berhasil dihapus. Selanjutnya, kita langsung check out. Pada check out ini terdapat kode transaksi, nama penerima, email penerima, telepon penerima, dan alamat pengiriman. Kita check out sekarang. Check out sudah berhasil. Selanjutnya kita ke user pelanggan lagi. Kita klik riwayat belanja. Pada bagian riwayat belanja ini terdapat tabel dan isi tabelnya ada no, kode transaksi, tanggal, jumlah total, jumlah item, status, dan action. Untuk status ini, jika kita belum melakukan pembayaran, di sini statusnya belum. Jika kita sudah melakukan pembayaran, di sini statusnya konfirmasi. Untuk kita ingin melihat secara detail, kita klik detail. Nah, ini detail belanjanya. Jika kita ingin mengubah dari status belum menjadi status konfirmasi, kita klik konfirmasi. Lalu pembayaran ke rekening. Di sini ada dua pilihan, BRI dan BCA. Misalkan kita menggunakan BCA. Tanggalnya, jumlah pembayaran dari banknya, asal kita transfer itu dari bank mana. Misalkan kita transfer dari bank BCA juga, nomor rekening, nama pemilik, misalkan di sini Ayu, upload bukti bayar. Kita harus mengupload bukti bayar karena agar si penjual percaya. Misalkan kita upload, contohnya ini saja, Sumbit. Status bayar langsung terkonfirmasi. Selanjutnya di sini ada profil saya. Di sini kita bisa mengganti nama, email, password, telepon, dan alamat. Misalkan kita akan mengganti nama. Langsung update profil. Profil berhasil diupdate. Untuk selanjutnya, jika kita sudah selesai untuk belanja, kita keluar saja dari user pelanggan. Kita berhasil untuk logout atau keluar. Jadi kesimpulannya yaitu, komputerisasi merupakan sebagian kecil dari teknologi yang dapat membantu cara dalam meningkatkan serta mengawasi produktivitas kerja dengan ketelitian yang tinggi dan akan lebih akurat dan mengurangi tingkat kesalahan. Proses pembayaran atau transaksi yang ada menjadi lebih terkontrol dengan sistem komputerisasi serta memudahkan saat pembuatan laporan. Proses penyimpanan data dengan menggunakan proses komputerisasi akan lebih menghemat waktu dibandingkan media kertas, mempercepat dalam proses pengolahan data, pencarian, dan serta pembuatan laporannya. Itu adalah hasil analisa dari kelompok kami. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.